Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Nusabriani dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran bab 10 mengenai sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai materi ini. Materi ini penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan akuntansi, khususnya dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Selain itu, di era digital saat ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi seperti kebocoran data, penipuan online, dan penyebaran informasi yang tidak benar, sehingga kita perlu memahami aspek etika dan tanggung jawab dalam penggunaan sistem informasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sosial dan etika dalam sistem informasi menjadi sangat penting agar kita dapat menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan sesuai aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan utama, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada isu etika dan sosial. Mengapa ada isu etika dan sosial? Seiring perkembangan teknologi yang sangat cepat, muncul berbagai masalah. Tidak semua orang menggunakan teknologi dengan benar, sehingga timbul isu etika dan dampak sosial di masyarakat. Isu etika berkaitan dengan benar atau salah dalam penggunaan sistem informasi. Contohnya adalah privasi, yaitu data pribadi yang harus dijaga, kemudian keamanan, sistem yang harus dilindungi dari hacker. Hak cipta juga penting, tidak boleh membajak software. Dan terakhir, informasi harus akurat dan tidak menyesatkan. Contoh nyata dari isu etika adalah kebocoran data penggunaan, pembajakan software, dan penyebaran berita hoaks di internet yang dapat merugikan banyak orang. Selain etika, ada juga isu sosial, misalnya pengangguran karena pekerjaan digantikan mesin, kesenjangan digital karena tidak semua orang punya akses teknologi, serta ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Selanjutnya kita bahas apa itu etika, prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan dan mengarahkan perilaku. Desakan utama etika dalam sistem informasi. Satu, arahkan pengguna internet dan e-commerce. Kedua, akuntabilitas konsekuensi sistem informasi. Ketiga, standar kualitas sistem pengamanan individu. Selanjutnya, 5 dimensi moral era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas hidup. Selanjutnya, 4 tren teknologi yang memunculkan isu etika, yaitu kecepatan komputasi. Banyak organisasi bergantung total pada sistem komputer. Biaya penyimpanan, perusahaan mudah memelihara database lengkap setiap pelanggan. Kemajuan analisis data, NORA analisis, hubungan tersembunyi antar individu dari berbagai sumber, jaringan dan internet, menyalin dan mendapatkan data pribadi dari jarak jauh menjadi sangat mudah karena adanya internet dan jaringan. Selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, tanggung jawab. Menerima biaya tugas dan tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, elemen kunci tindakan etis. Yang kedua, liabilitas. Ciri sistem polis, suatu badan hukum yang memberi izin individu untuk memperbaiki kerugian dari pihak lain.
Yang ketiga, akuntabilitas, mekanisme dalam institusi sosial untuk menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Yang terakhir, proses hak, proses yang sudah diketahui dan dipahami termasuk kemampuan banding ke otoritas lebih tinggi agar hukum diterapkan benar. Selanjutnya, prinsip etika yang direkomendasikan, yaitu perlakukan orang lain seperti yang Anda inginkan dari mereka, tempatkan diri di posisi orang lain. Yang kedua, ambil tindakan yang mencapai nilai tertinggi atau terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak baik untuk semua orang, maka tidak baik untuk siapapun. Yang keempat, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang kelima, jika tindakan tidak bisa diulang terus-menerus, maka tidak tepat ambil sama sekali. Yang keenam, semua objek dan intangible dimiliki seorang kreator berhak mendapatkan kompetensi. Selanjutnya, tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas, yaitu tanggung jawab, elemen penting tindakan etis. Kedua, menerima biaya dan tugas dari setiap keputusan. Ketiga, pilihan etika, yaitu keputusan individual. Yang kedua, akuntabilitas. Yang pertama, ciri sistem dan institusi sosial. Yang kedua, mekanisme untuk menerapkan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, sistem tanpa akuntabilitas tidak bisa dianalisis etis. Yang terakhir, liabilitas. 1. Ciri sistem politis dan hukum. Kedua, izin individu untuk memperbaiki kerugian. Ketiga, diterapkan kepada pelaku sistem atau organisasi. Selanjutnya, privasi dan hak kekayaan intelektual. Privasi, klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Yang pertama, bebas dari pengawasan tak berizin. Yang kedua, intervensi individu atau organisasi dilarang. Yang ketiga, perlindungan dari pengumpulan data ilegal. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dilindungi melalui 3 tradisi hukum yang berbeda. Yang pertama, rahasia dagang. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, hak paten. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari etika dan tanggung jawab dalam sistem informasi. Yang pertama, etika sistem informasi mencangkup 5 dimensi, yaitu hak informasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Yang kedua, 4 tren teknologi, komputasi, penyimpanan, analisis data, internet, mendorong tekanan etika baru. Yang ketiga, analisis etika, 5 langkah, yaitu identifikasi fakta, dilema, stakeholder, pilih, dan konsekuensi. Yang keempat, prinsip inti, tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas sebagai fondasi tindakan etis. Yang terakhir, prinsip dan HKI, rahasia dagang, hak cipta, hak paten, wajib dilindungi di era informasi digital. Cukup sekian materi pembelajaran mengenai bab 10 sistem informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.